Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afan Faisal, calon penggerak angkatan 6 kelas 15 dari Kabupaten Lebak, Banten. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, di sini saya sebagai calon guru penggerak, fasilitator Bapak Pandel Gudo Okta Sumiarta, dan Ibu pengajar praktiknya Ibu Fitri. Sahabat semua, ada beberapa pertanyaan pemantik dari koneksi antar materi pada kali ini. Pertama, boleh kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik itu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi penggerak. Di sini saya akan mencoba menggambarkan, yaitunya yang pertama adalah saya telah berusaha memahami dan mengilhami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana seorang pendidik harus bisa menuntun peserta didiknya agar dapat menemukan kodratnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Dalam menuntun dan melaksanakan tugasnya itu, maka ada peran-peran dari penggerak sebagai pendidik dan nilai-nilai yang dia pahami, visi dari guru penggerak, dan akhirnya menanamkan budaya positif di dalam kegiatan pembelajarannya. Sahabat semuanya, setelah saya memahami tentang bagaimana seorang pendidik dalam menuntunnya, tentu saya harus memahami nilai-nilai dan peran-peran saya dalam menuntun tersebut, di mana nilai guru penggerak dan peran guru penggerak harus saya terapkan. Seterusnya, setelah itu saya harus mempunyai visi dalam melakukan pembelajaran, dan pada akhirnya saya harus menerapkan budaya positif dalam kegiatan peserta didik. Seperti contoh, ketika saya menuntun peserta didik menemukan kodratnya dalam bidang olahraga, tetapi ada kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik saya, maka saya harus menggunakan kemampuan saya agar dapat menanamkan budaya positif, termasuk di sana adalah segitiga restitusi. Nah, itulah pemahaman saya bagaimana saya memahami keterkaitan masing-masing modul dalam materi penggerak pada kali ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik yang Anda tidak di luar dugaan Anda? Sahabat semuanya, tentu di sini disiplin positif adalah bagaimana kita menerapkan disiplin yang bermakna positif bagi anak kita. Kita tidak hanya menanamkan nilai-nilai disiplin yang dapat mengekang mereka, namun nilai-nilai disiplin positif yang kita tetapkan pada kali ini dapat membantu dan malah membahagiakan peserta kita. Di dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan, yaitu di mana anak merasa bahagia, anak merasa nyaman dalam pendidikan yang kita laksanakan. Selanjutnya adalah kebutuhan
dasar manusia. Yang saya pahami di sini manusia butuh kebebasan, butuh untuk diapresiasi, dan butuh untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi yang saya pahami. Yang pertama penghukum, teman, pemantau, selanjutnya manajer. Nah, di sana dapat kita sampaikan bahwasanya di dalam posisi kontrol yang harus saya lakukan dan harus saya laksanakan ke dalam pembelajaran nantinya adalah bagaimana saya bisa menjadi manajer, bagaimana saya bisa melaksanakan segitiga restitusi yang akan diterapkan di sekolah sehingga menimbulkan budaya positif. Sahabat semua, dalam menerapkan budaya positif di kelas, kita harus menemukan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dari keyakinan-keyakinan kelas tersebut, maka kita bisa menemukan adanya hukuman ataupun penghargaan pada pelajaran tersebut. Ketika kita memberi hukuman, itu pun hukuman berasal dari kesepakatan. Maksudnya adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh peserta didik kita di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah belajar. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep positif dalam buku ini, baik di kelas maupun di sekolah Anda? Sejauh ini, saya telah menerapkan nilai-nilai budaya positif dalam kelas sehingga berdampak kepada cara berpikir saya, di mana cara berpikir saya merubah bagaimana agar setiap masalah yang dihadapi oleh peserta didik, masalah mereka dengan temannya, masalah mereka dengan pembelajaran, saya dapat berubah pandangan saya agar masalah tersebut berubah, agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan tidak berdampak negatif kepada peserta didik. Seterusnya, saya mengetahui bahwasanya ada posisi kontrol yang harus saya terapkan, yang saya harus menjadi manajer dalam posisi kontrol yang menerapkan budaya positif tersebut. Selanjutnya adalah pengalaman saya dalam menciptakan budaya positif sangat beragam. Bahkan saya menyadari bahwasanya dalam menerapkan nilai-nilai dan budaya positif tersebut, saya tidak langsung mendapatkan atau menemukan perubahan langsung terjadi pada peserta didik saya. Mereka berubah memerlukan waktu yang sangat lama, apalagi bagi anak-anak khusus. Sahabat semua, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika melakukan tersebut? Bagi saya, perasaan saya serta menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, apa saja yang sudah baik? Apakah ada yang harus diperbaiki? Sahabat semua, di sini ada perasaan kaget sekali dalam menerapkan karena selama ini ketika anak melakukan kesalahan, saya menegur anak tersebut dan meminta anak tersebut untuk tidak melakukan. Ternyata itu salah. Ternyata harus ada kegiatan agar anak mampu menenangkan diri sendiri, agar anak mampu menggali kesalahan apa yang mereka lakukan, dan terakhir agar anak mampu kita meyakinkan bahwasanya kesalahan itu salah dan anak berjanji tidak akan. Dan tentunya dengan hal tersebut membuat saya kagum dan terpesona terhadap materi ini. Dan yang terakhir, kemudian adalah kesabaran. Terutama bagi saya, guru pendidikan khusus. Maka saya harus sabar. Saya harus lebih sabar dalam menerapkan positif pada anak-anak
khusus karena anak beresiko khusus. Ada kesabaran yang harus saya tetapkan, dan selanjutnya adalah produktivitas. Saya dalam program khusus bagi anak khusus ada namanya terapi perilaku atau behavior. Nah, di sini saya merasa bahwasanya meskipun kita sebagai guru harus menjadi manajer yang baik, namun ada kalanya kita harus menjadi pemantau. Di mana pemantau? Pemantau adalah kita mampu menanyakan kepada peserta didik kesalahan apa yang dia lakukan dan mampu memperbaiki terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah sebelum mempelajari modul, saya berprofesi sebagai apa dalam kegiatan pembelajaran, dan setelah mempelajari modul apa yang harus saya posisi yang akan saya ambil. Di sini saya menyadari ketika saya telah menjadi sebelum menjadi saya lebih banyak kepada menjadi teman dan tahu karena apa, ketika anak berkebutuhan khusus peserta didik saya melakukan kesalahan, maka saya akan keras, saya akan merasakan saya merasa bersalah dan merasa anak peserta didik itu harus merubah dan juga dengan. Tetapi setelah mempelajari, saya yakin bahwasanya kegiatan yang saya lakukan itu salah, posisi kontrol yang saya lakukan itu sedikit berbeda, dan saya harus berubah, naik lagi menjadi seorang manajer. Dan kedepannya juga saya harus berupaya sekali menjadi pemantau karena menerapkan perilaku behavior atau terapi behavior atau terapi perilaku. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya belum pernah saya pribadi pernah melakukan segitiga restitusi tersebut, karena dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus yang paling saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi kesalahan, namun saling terlewati mengenai menanyakan keyakinan pada peserta, sehingga kedepannya saya akan berupaya agar segitiga restitusi yang telah saya lakukan, yang telah saya pahami itu agar dapat saya lakukan pada peserta. Sahabat semuanya, di sini bagi saya adalah ada satu yang harus saya pahami, adalah modifikasi. Apa maksud modifikasi tersebut? Adalah bagaimana segitiga restitusi itu saya terapkan dan saya modifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bahkan saya harus modifikasi di mana saya tidak harus selalu menjadi posisi pengajar, namun saya bisa sesekali menjadi pemantau dalam kegiatan terapi behavior. Namun itu harus berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati baik dari saya sendiri, murid maupun dari orang tua. Nah, di sini saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi di kelas. Saya mohon masukan dan arahan kalau dalam penerapan segitiga restitusi ini salah. Dan di sini saya akan mencoba, inilah real nyatanya segitiga restitusi di kelas yang saya coba terapkan. Di sini saya mengganggu temannya, dan pada akhirnya rasa terganggu. Boleh tidak? Tidak kok. Tidak boleh ya. Oke, ini berapa ini? Sudah? Oke, sekarang coba ini kita maaf sama adik saya. Kita maaf. Kita maaf. Nah, maaf dulu. Maaf dulu. Ayo, hari kita maaf.
Kalau PL saya gitu. Ini nanti lagi ya, bisa kenapa kamu sebenarnya Nah, begitulah teman-teman bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. Bagi anak berkebutuhan khusus memang perlu kerja ekstra, perlu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi itu tidak langsung didengarkan ataupun dirasakan oleh anak, tapi dengan terus menanamkan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya dengan harapan nantinya adanya perubahan perilaku dari yang negatif ke yang positif. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Saya mohon masukan dan saran dari teman-teman semuanya demi kebaikan saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.